Selamat sore, perkenalkan nama saya Florida Adelberta Abuk, NPM 311900022. Saya semester 4 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Timur. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan salah satu topik mata kuliah dan menjelaskannya. Tugas ini adalah tugas berbicara 2. Di sini saya memilih teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Teori behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kerangka berpikir teori behavioristik. Ciri-ciri dari teori ini adalah: 1. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Yang keenam, mementingkan mekanisme hasil belajar. Yang ketujuh, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR, psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar siswa itu sendiri. Prinsip belajar secara Skinner adalah: hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat kepada siswa. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel ratio reinforcer. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Kekeliruan menerapkan Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa. Hukuman yang baik menurut Skinner adalah anak merasakan sendiri konsekuensinya dari perbuatannya sendiri. Kekurangan
kelebihan dari teori behavioristik. Metode ini sangat cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peran orang tua. Kekurangan metode ini adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistis, dan hanya berorientasi pada hasil. Pada teori ini, guru lebih menekankan pada tujuan pembelajaran yang lebih pada hasil tanpa mengutamakan prosesnya, sehingga siswa hanya diberi teori latihan berulang tanpa tahu prosesnya siswa itu biasa atau tidak. Jadi kepada guru untuk mengajar anak-anaknya, lebih memperhatikan anak-anaknya. Jika belum mengerti, maka perlu untuk diulangi lagi. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore. Jika ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.